Pembahasan materi kali ini yaitu tentang beberapa aliran filsafat pendidikan modern ditinjau dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang disusun oleh kelompok 4, Maiti Rahayu Rahmanda dan Yuri Maipila dengan dosen pengampu Rosi Satria Ardi MA. Yang pertama yaitu pengertian dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi adalah ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata dan bagaimana keadaan sebenarnya, mencari tahu tentang realita yang ada, apakah wujud sesuatu itu bersifat tetap dan kekal. Ontologi ini dibatasi dengan adanya mutlak, keterbatasan, umum, dan khusus. Epistemologi adalah pengetahuan yang berusaha untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan seperti apa pengetahuan, cara memperoleh dan menangkap, dan jenis-jenis dari pengetahuan tersebut. Artinya, hasil dari suatu hal yang telah diperiksa, diselidiki, dan akhirnya diketahui objeknya. Aksiologi adalah suatu hal yang menyangkut dengan nilai-nilai berupa pertanyaan, apakah yang baik dan bagus itu? Yang kedua yaitu aliran-aliran filsafat pendidikan modern. Aliran filsafat pendidikan modern terdiri dari 4 aliran, yaitu yang pertama aliran progresivisme. Aliran progresivisme itu adalah aliran yang mengakui dan mengembangkan semua realita, terutama perihal kehidupan tentang tantangan hidup yang dijalani oleh manusia, sehingga dijalani secara praktis jika dilihat dari segi keagungannya. Sebab aliran ini beranggapan bahwa kemampuan intelijensia manusia sebagai alat untuk hidup, mengembangkan kesejahteraan maupun kepribadian manusia itu sendiri. Yang kedua yaitu ada aliran esensialisme. Aliran esensialisme ini adalah aliran yang mendasari pendidikan kepada budaya yang telah ada pada awalnya, namun dengan ciri-ciri yang berbeda dengan aliran progresivisme, yaitu dalam memberikan dasar berpijak pada pendidikan yang penuh fleksibilitas di mana selain terbuka dan untuk melakukan perubahan, tapi juga harus toleran dan tidak terikat dengan doktrin tertentu. Yang ketiga ada aliran perennialisme. Aliran perennialisme yaitu aliran yang memberikan jalan keluar dari kekrisisan pendidikan untuk kembali kepada kebudayaan masa lampau yang dianggap cukup ideal dan kokoh. Aliran ini dipakai untuk program pendidikan yang didasarkan atas pokok-pokok aliran Aristoteles dan Thomas Aquinas. Yang keempat, atau yang terakhir ada aliran rekonstruksionisme. Aliran ini menjelaskan mengenai suatu aliran yang berusaha untuk merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Hampir sepaham dengan aliran perennialisme, namun dengan prinsip yang berbeda, yaitu dari visi dan caranya yang tersendiri. Jika dilihat dari perennialisme, aliran itu adalah untuk memecahkan masalah dengan mengembalikan kebudayaan yang baru ke yang lama, karena menganggap kebudayaan yang pada awalnya dahulu adalah yang paling ideal. Sedangkan pada aliran rekonstruksionisme, aliran itu memberikan pembinaan terhadap suatu konsensus yang paling luas dan mengenai tujuan pokok yang tertinggi dalam kehidupan manusia, baik dari sumber daya intelektualnya maupun secara spiritual. Selanjutnya yaitu pandangan terhadap aliran progresivisme.
Sebelum menjelaskan mengenai asas belajar, pandangan kurikulum, dan pandangan progresisme tentang budaya, kita harus mengetahui dahulu apa itu pandangan ontologi terhadap aliran progresivisme, epistemologi, dan aksiologi. Pandangan ontologi terhadap aliran progresivisme yaitu menyatakan bahwa pengalaman sebagai suatu sumber evolusi yang terus berkembang, maju setapak demi setapak melalui tindakan dan perubahan. Sedangkan menurut pandangan epistemologi terhadap progresivisme yaitu pengetahuan diperoleh manusia secara langsung melalui pengalaman dari lingkungannya ataupun dari catatan seperti dari buku-buku yang ada di perpustakaan. Yang ketiga yaitu dari pandangan aksiologi terhadap progresivisme di mana masyarakat sebagai penyebab munculnya nilai-nilai entah itu baik ataupun buruk selama pengujian dalam pergaulan sesama manusia. Baik, sekarang kita membahas apa itu asas belajar menurut pandangan aliran progresivisme. Asas belajar memiliki filsafat atau menyatakan bahwa konsep anak didik itu memiliki akal dan kecerdasan sebagai potensi yang dapat dikembangkan agar anak didik tersebut mempunyai bekal untuk menghadapi dan memecahkan setiap problem yang ada di lingkungannya. Yang kedua, yaitu pandangan kurikulum progresivisme. Dalam pandangan kurikulum progresivisme berfilsafat bahwa sekolah menginginkan kurikulum yang bersifat fleksibilitas, tidak kaku, tidak menolak perubahan dan tidak terikat oleh doktrin tertentu, serta luas maupun bersifat terbuka. Pada prinsipnya, kurikulum dapat direvisi dan dievaluasi setiap saat sesuai kebutuhan setempat. Sebab pendidikan di sekolah dipercaya oleh masyarakat untuk membantu mengembangkan kepribadian anak-anaknya. Yang ketiga yaitu pandangan progresivisme tentang budaya. Pada pandangan progresivisme tentang budaya ini menyatakan bahwa pendidikan telah mampu merubah dan membina manusia untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kultural melalui rangsangan dari lingkungannya, terutama akibat potensi manusia yang terus berkembang hingga menyebabkan potensi berpikir, berkreasi, berbudaya, dan berbudi juga ikut berkembang. Kemudian, pandangan terhadap aliran esensialisme. Pada pandangan terhadap aliran esensialisme ini terdapat 5 pandangan. Yang pertama, kita bahas dulu apa itu pandangan ontologi esensialisme. Pandangan ontologi esensialisme yaitu menyatakan bagaimana bentuk, sifat, kehendak, dan cita-cita manusia harus disesuaikan dengan tata alam yang telah ada, yang bertujuan untuk membentuk pribadi bahagia dunia akhirat. Hal ini mencakup ilmu pengetahuan, kesenian, dan segalanya yang bisa menggerakkan kehendak manusia tersebut. Yang kedua yaitu pandangan epistemologi esensialisme. Pada pandangan epistemologi ini menyatakan bahwa teori kepribadian manusia sebagai refleksi Tuhan sebagai jalan untuk memahami dan menyadari akan realita hubungan mikrokosmos dan makrokosmos, atau dengan istilah lain yaitu hubungan manusia dengan Tuhan berdasarkan kemampuan berpikir dan ilmu pengetahuan yang semestinya. Yang ketiga yaitu pandangan aksiologi esensialisme. Pada pandangan aksiologi menyatakan bahwa kedua pandangan sebelumnya sangat mempengaruhi pada pandangan aksiologi ini. Bagi aliran ini, nilai berasal dan tergantung pada pandangan idealisme dan realisme, sebab aliran esensialisme terbina oleh kedua pandangan sebelumnya, yaitu pandangan ontologi dan pandangan epistemologi. Yang keempat, ada pandangan esensialisme mengenai belajar. Pada pandangan ini menyatakan bahwa menurut Immanuel Kant, segala pengetahuan yang dicapai manusia memerlukan unsur a priori yang terlebih dahulu tercipta dari pengalaman individu.
Maka belajar bisa berkembang, terbina, dan tercipta oleh diri sendiri agar bisa menerima dan mengenal secara sungguh-sungguh nilai-nilai sosial di lingkungannya. Yang kelima, pandangan esensialisme mengenai kurikulum. Pada pandangan esensialisme mengenai kurikulum ini, seorang ahli bernama Robert Yulich berpendapat bahwa kurikulum yang tersusun secara fleksibel atas dasar pribadi anak tidak tepat jika diterapkan pada pemahaman mengenai agama dan alam semesta. Maka diperlukan perencanaan yang saksama dan pasti agar terhindar dari pemisahan antar mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu aliran perennialisme. Pada aliran perennialisme terdapat 3 pandangan sama seperti yang sebelumnya, yaitu pandangan ontologi perennialisme namun berbeda pernyataan. Pernyataan dalam pandangan ontologi perennialisme menyatakan bahwa segala yang ada di alam semesta ini, seperti halnya manusia, batu, bangunan dasar, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya, itu semua merupakan hal yang logis dalam karakternya masing-masing. Sedangkan menurut pandangan epistemologi perennialisme menyatakan bahwa segala sesuatu yang dapat diketahui dan merupakan kenyataan ialah menjadi sebuah kepercayaan dan kebenaran yang lebih merujuk kepada penyesuaian cara pemikiran individu seseorang dengan benda yang dilihatnya. Hal ini disebabkan oleh ilmu pengetahuan yang membuat seseorang dapat berpikir secara analisa. Sedangkan menurut pandangan aksiologi perennialisme menyatakan bahwa masalah nilai merupakan hal yang utama, khususnya tingkah laku manusia, yang pada hakikatnya telah terdapat di jiwa masing-masing individu. Jadi, prinsip pikiran terhadap individu tersebut masih tetap berlaku. Namun, secara etika tindakan harus bersesuaian dengan sifat rasional seseorang karena secara alamiah manusia lebih condong pada kebaikan walaupun masih ada dorongan ke arah yang tidak baik. Disesuaikan juga dengan nafsu, kemauan, dan pikiran yang telah dimiliki secara kodrat. Yang keempat yaitu aliran rekonstruksionisme. Pada aliran ini terdapat juga 3 pandangan. Yang pertama, pandangan ontologi rekonstruksionisme menyatakan bahwa untuk mengerti dengan suatu realita harus beranjak dari yang konkret dahulu, barulah setelah itu menuju ke arah yang khusus terhadap perwujudan yang terdapat di hadapan kita, lalu ditangkap oleh panca indera seperti hewan dan tumbuhan yang ada di sekeliling kita. Yang kedua yaitu pandangan epistemologi rekonstruksionisme yang menyatakan bahwa berdasarkan pada pola pikiran, untuk memahami suatu realita di alam perlu suatu azas yang mengetahui bahwa tidak mungkin memahami realita tersebut tanpa melalui proses pengalaman dan hubungannya dengan alam ataupun lingkungan, dengan penalaran yang memiliki hukum tersendiri untuk menjadi pegangan ke arah yang lebih logis. Yang ketiga yaitu pandangan aksiologi rekonstruksionisme. Di sini memiliki pandangan bahwa masalah nilai berdasarkan asas-asas supernatural, yaitu menerima nilai secara alami untuk mencapai kebaikan yang tinggi, sehingga harus berpikir rasional dan bersatu dengan Tuhan. Cukup sekian hasil presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.